Pertanyaannya Ustaz, masalah tangkal. Terkadang orang tua kita membuatkan tangkal untuk mungkin anak kita, istri kita. Kita tahu itu tidak boleh dan kita jelaskan, tapi orang tua kadang tidak mau tahu dan tidak mengerti. Dia masih juga memaksakan juga memasangnya. Ini bagaimana sikap kita? Mungkin cara kita menyampaikan kepada dia membuat dia tidak bisa menerima. Oleh karena itu usahakanlah bagaimana caranya, mungkin dengan membawa dia mengaji atau bertemu dengan salah seorang ustaz yang bisa menasihati dia dengan cara yang baik, lengkap dengan dasar-dasarnya, alasan-alasannya sehingga bisa diterimanya. Itu. Kemudian kedua, jika tidak bisa juga, tidak mau juga menerima dan dia memaksa dia, maka sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Kalau menentangnya secara keras mungkin akan menimbulkan bahaya ya. Bisa marah besar, putus ini segala macam. Ketika diambilnya, biarkan dia memasangnya. Setelah itu dia tidak ada, kita copot dan kita buang lagi. Kita jauhkan. Kalau dia marah karena itu tidak apa-apa. Itu tidak terhitung durhaka. Bahkan sebenarnya kita menentang orang tua kita dalam masalah ini dengan cara yang baik, tentunya dengan cara lembut, bukan dengan keras. Ini membantu menyelamatkan dia dari kesyirikan. Ini bentuk bakti kita. Allahu a'lam. Ayat-ayat apa yang afdalnya dibaca untuk menggunakan ruqyah? Ayat-ayat yang afdal tentu ayat-ayat yang digunakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, Qulhuwallahu ahad, A'udzubillahi dan ayat-ayat yang digunakan oleh para sahabat dan para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang paling paham. Ibnu Mas'ud misalnya meruqyah dengan surah Al-Mu'minun. Nah ini juga boleh kita pakai surah Al-Mu'minun. Ya, itu sebagian ayat-ayat atau ayat-ayat sihir, ayat-ayat yang bercerita tentang sihir. Nah, itu juga dipakai oleh para ulama kita. Ini dijelaskan dalam karya-karya mereka. Kemudian setelah membaca itu apakah ditiupkan atau tidak? Itu bisa ditiupkan, bisa tidak, tergantung kondisinya. Bisa ditiupkan, kita sekedar dibacakan saja dan dia mendengarkan. Itu bisa juga. Itu melihat kondisinya perlu ditiupkan atau tidak. Allahu a'lam. Tidak ada keterangan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dipegang jempolnya. Hanya ada keterangan dari sebagian buku dipegang jempol dan segala macam dan tidak terlalu berpengaruh sih. Efeknya itu akan memancing. Sebab syaitan itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitan la yajri di Bani Adam karena jam. Sesungguhnya syaitan itu berada di tubuh anak manusia seperti aliran darah. Dia mengalir di aliran darah. Nah, dipegang bagian-bagian di situ ada aliran darahnya, seperti di jempol, di situ segala macam, ditekan, yang bisa menimbulkan rasa sakit dan itu membantu reaksi. Dan itu pun tidak mutlak, kadang tidak ada pengaruhnya juga, ya, dan tidak ada contohnya. Adapun keyakinan khusus dalam masalah itu tidak berdasar sama sekali. Yang dimaksud meruqyah dengan asma Allah ini berdoa dengan menggunakannya. Bukan dibacakan misalnya ya hayyu 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 ya hayyu. Tidak seperti itu ya. Atau kita bacakan nama-nama tertentu, tidak. Tetapi digunakan untuk berdoa, meminta kepada Allah dengan menggunakan nama dan sifatnya tadi. Misalnya kita minta kesembuhan, ya Syafi, ya Syafi, sembuhkanlah penyakit orang ini. Kita doakan seperti itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Itu sifat-sifat nama-namanya. Ya Hayyu, ya Qayyum. Kepadamu lah aku mengadu, kepadamu lah aku menengadahkan tangan ini, engkau mendengarkan suaraku, engkau melihat tempatku, sembuhkanlah orang ini. Nah, itu doa kita, itu boleh, tidak apa-apa. Silahkan, tidak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang dia berdoa dalam keadaan susah dan sempit, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghfiru. Ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu, rahmat sifat Allah, aku meminta tolong. Ada, tiupkan, kemudian minum untuk diri kita sendiri. Itu tidak apa-apa. Selama itu memang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Allahu a'lam. Bolehkah seseorang minta diruqyah? Itu sudah dijawab. Boleh minta diruqyah. Boleh, silakan minta diruqyah, tetapi kehilangan jaminan untuk masuk surga tanpa dihisab. Bukan berarti dia tidak masuk surga. Masuk surga insya Allah kalau dia masih bertauhid dan beramal soleh. Tetapi yang masalahnya tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Nah, ini.
Apa saja syarat dan gejala seseorang harus diruqyah? Yang jelas ruqyah dominannya untuk orang-orang yang penyakitnya non medis. Gejala-gejalanya macam-macam. Kita lihat itu berbeda pada setiap orang. Oleh karena itu, kalau ada keanehan-keanehan, yang pertama kita lakukan jangan berpikiran negatif dahulu. Jangan berprasangka ini gangguan jin dan segala macam. Ya, kaji dahulu diri kita, introspeksi diri kita. Kenapa ini terjadi? Ini bagaimana? Itu bagaimana? Kemudian berdoa kepada Allah. Ada orang yang kena kerasukan jin, gangguan jin, malas beribadah, ya, tidak mau sholat. Kemudian kalau mendengarkan ayat Al-Quran panas, sakit, itu ada. Ada yang kena gangguan jin, dia tidak bisa tidur, mimpi-mimpi buruk dan segala macamnya. Atau sering nampak yang aneh-aneh, atau kata orang penampakan. Itu ada juga. Tapi ada juga orang yang datang. Suatu ketika dia datang, katanya anak ini sering melihat ada orang menangis di sampingnya. Kadang ada ini, itu dan segala macam. Nampak yang aneh-aneh. Munculnya belakangan ini, lupa ya. Itu halusinasi dia, ilusi dia. Dia sering baca-baca horor, baca majalah hidayah, baca majalah ini, itu, dan nonton di TV. Sehingga sering terbayang-bayang. Terbayang-bayang dihantui oleh ketakutan. Ditambah lagi dia punya penyakit epilepsi. Sehingga orang tuanya tambah ketakutan. Anak-anaknya kejang-kejang. Kejang-kejang. Sudah itu ditanya apa? Tadi terbayang begini, begitu dan segala macam. Padahal sudah 7 tahun anak tersebut sakit epilepsi. Yang bayangan-bayangan itu baru saja muncul dari pikiran-pikiran dia. Oleh karena itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan saya kena gangguan jin dan saya harus diruqyah. Tidak. Coba ruqyah diri sendiri dahulu. Apakah ada hadis bahwa seseorang yang minta diruqyah dan yang meruqyah tak akan mencium bau surga? Itu tidak ada hadisnya. Sebab Rasulullah meruqyah. Apakah Rasulullah tidak mencium bau surga? Beliaulah orang yang pertama masuk surga dan paling tinggi tempatnya. Rasulullah meruqyah. Pernah seorang ibu membawa anaknya yang diganggu jin sehingga gila, minta diruqyah, dibacakan oleh Rasulullah ruqyah, kemudian Rasulullah berkata, "Ukhruj ya adu Allah." Setelah dibacakan doa-doa, kemudian Rasulullah berkata kepada jinnya, "Keluar wahai musuh Allah," dan keluar jin tersebut. Rasulullah meruqyah. Adakah ciri-ciri seorang kemasukan jin? Dan apakah ciri-ciri kalau jinnya sudah keluar dari tubuhnya? Ada. Dan ciri-cirinya ini umumnya di antara orang-orang yang kemasukan jin bisa jadi perubahan sikap dia. Dia suka menyendiri dan biasanya itu tidak. Atau dia suka kehilangan kesadaran lalu melakukan reaksi yang aneh-aneh. Atau ada bagian tubuh dia sakit yang berpindah-pindah. Atau gerakan-gerakan yang tidak wajar dari tubuh dia dan tidak bisa dia kontrol. Dan banyak contoh-contohnya, dan itu pun tidak mutlak. Tidak bisa kita pastikan kecuali setelah didiagnosa. Oleh karena itu, kalau ada tanda-tanda seperti itu pada seseorang, pernah seseorang dia minta ruqyah, lalu ditanyakan, coba kamu angkat tangan kamu seperti ini. Ada yang bergerak enggak? Rupanya bergerak, bergetar tangan. Ternyata dia bukan kena apa-apa. Jadi dia memang ada gangguan. Ada gangguan kejiwaan dan berapa kali masuk rumah sakit jiwa. Jadi memang suka melakukan yang aneh-aneh. Kadang dia sadar, kadang tidak. Dan ada juga yang datang minta ruqyah, suka mengamuk-ngamuk ke orang tuanya begini begitu dan segala macam. Ternyata memang dia gila. Pernah dibawa jadi laki-laki. Kemarin juga ada itu. Dia masuk ke sekolah polisi yang masih tengah pendidikan. Akhirnya ditarik keluar. Karena kata orang tuanya udah berubah. Tapi sebenarnya bukan kerasukan, kayaknya syaratnya kena dihajar terus ini. Dibacakan Al-Quran, wah itu dia bertingkah seperti polisi itu lah, mau push up lah, mau ini, itu dan segala macamnya. Dan bicaranya lah, selesai diruqyah dan itu juga, dia bercerita, dia menghabiskan orang tuanya, menghabiskan duit begini, begitu untuk masuk ke polisian, kemudian di sana dia disiksa, dipukul. Cerita dia dicontohkan, kami disuruh kita begini, kami begini, begitu, kemudian wah, tingkahnya aneh-aneh. Akhirnya bukan kena jin, tetapi depresi, tertekan, dia dikeluarkan, ditekan di sana, keluar, kemudian tertekan lagi, duitnya sudah banyak habis dan dia malu juga. Akhirnya tidak sanggup lagi dia menahannya. Saya punya mama yang sakit, dideritanya kurang lebih 20 tahun. Sudah berobat kemana-mana, bahkan terakhir di Rusia hasilnya sampai sekarang, alhamdulillah belum ada perubahan.
Kalau sakit perut, beliau membesar seperti balon. Menurut medis, tidak ada apa-apa di perut beliau. Apakah yang harus kami lakukan lagi supaya beliau bisa sembuh? Kalau dihidupkan kaset ruqyah, kadang-kadang telinga beliau panas sehingga pergi jauh dari kaset yang dibunyikan tersebut. Dan halusinasi beliau sangat tinggi. Cobalah periksa kepada dokter-dokter yang betul-betul ahlinya, spesialisnya, mungkin di USG atau bagaimana, kemudian dokter-dokter penyakit dalam, segala macam. Kalau memang tidak juga ada terbukti, cobalah diruqyah kepada orang-orang yang berpengalaman dan ahli. Tidak bisa satu pergi coba ke ruqyah yang lainnya, mudah-mudahan bisa membantu. Dan juga bisa dicoba dengan ini, tanaman yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti sinamaki tadi. Setelah diruqyah, direbus, kemudian diruqyah, tebusannya tersebut lalu diminumkan kepada ibu kita tadi, mudah-mudahan bisa membantu kesembuhannya. Allahu a'lam. Tapi jangan putus asa untuk berobat dan berusaha. Dan hindari berobat kepada orang-orang yang tidak kita kenal, yang hanya kita dengar dari mulut ke mulut, lalu tata cara pengobatannya pun menimbulkan keraguan-raguan. Minta bawakan ini itu, minta syarat ini itu dan segala macam, lalu ada ritual-ritual tertentu, maka dikelagui ini bagian dari ritual perdukunan. Jauhi yang seperti itu, karena itu adalah syirik dan tidak akan mendatangkan kesembuhan. Allahu a'lam. Apakah ada bacaan-bacaan atau ayat-ayat yang dibaca sebelum minum obat dokter atau obat tradisional? Tidak ada keterangan dari Rasulullah, cukup baca bismillah ketika akan makan obat atau minum tadi. Apakah boleh kita berobat kepada paranormal? Paranormal itu mengobati kita dengan memakai ayat-ayat dan memakai obat-obat tradisional. Pertama, apa benar yang dibacanya itu ayat? Kenapa saya katakan apa benar yang dibacanya ayat? Karena umumnya yang berobat pun tidak tahu bahasa Arab dan tidak bisa membedakan Al-Quran atau tidaknya. Sebab umumnya mantra-mantra juga pakai bahasa Arab. Seperti tadi ayat-ayat zaman Nabi Daud katanya. Dia memang pakai tulisan Arab juga digantung-gantungkan. Padahal bukan Al-Quran. Tapi karena kita tidak pandai bahasa Arab, kita kira juga itu ayat Al-Quran. Jadi, kepada yang bertanya, hindari berobat kepada orang yang dinamai atau menamakan dirinya paranormal. Berobatlah kepada yang normal, artinya yang betul-betul pengobatan itu berlandasan kepada Al-Quran dan Sunnah dan mencontoh para ulama-ulama kita. Ya, ada juga mantra-mantra tersebut potongan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pas ayat Al-Qurannya dikeraskannya, pas penggalan potongan yang bacaan yang lainnya dicampurkannya, dipelankannya. Nah, ini juga ada. Apakah boleh wanita melakukan sholat Jumat? Sholat Jumat itu wajib bagi pria, tidak wajib bagi wanita dan anak-anak. Kalau seandainya wanita datang melakukan sholat Jumat, itu dilakukan juga oleh sebagian wanita muslimah di zaman sahabat radhiyallahu anhum, dan sholat mereka sah, tidak apa-apa, tapi tidak wajib bagi mereka dan tidak dianjurkan. Bisakah kami melihat cara praktik ruqyah yang benar itu? Tidak masalah mau melihat praktik ruqyah yang benar itu, bisa datang kepada orang-orang yang dipercaya melakukan praktik ruqyah dengan benar, kemudian datang di sana dan lihat bagaimana beliau itu meruqyah yang benar. Tidak apa-apa. Tetapi ruqyah bukan sebuah tontonan. Untuk diambil pelajaran tidak apa-apa. Bolehkah kita mengobati orang yang sakit dengan membaca ayat Al-Quran pada gelas air putih lalu meminumkan pada orang tersebut? Boleh. Allahu a'lam, umumnya sepanjang yang saya ketahui dan itu saya yang ada, umumnya orang-orang yang terikat yang mengobati itu dekat sekali dengan menggunakan jin. Orang-orang yang terikat umumnya dekat sekali berbau dengan jin, dan itu kenyataan banyak sekali. Dan orang-orang yang berobat dengan mereka biasanya juga pengobatannya dengan menggunakan jin, termasuk dengan menggunakan limau-limau dan segala macam ya. Itu ritual-ritual ya. Kemudian ada bacaan-bacaannya dan segala macam. Perlu diketahui, memanggil jin bukan hanya dengan mantra, tetapi juga dengan perbuatan, dengan gerakan-gerakan, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak mesti harus dengan panggilan-panggilan. Bisa jadi dengan ritual memandikan ini itu, memandikannya itu waktunya tertentu pula nanti, begini pula di tempat ini itu dan segala macam. Oleh karena itu beberapa kasus yang kita hadapi juga, orang-orang yang setelah berobat dari orang-orang terikat itu biasanya
berukia lagi itu akan menimbulkan reaksi. Dan dari pengakuan-pengakuan yang memang tidak bisa kita pastikan dari jin-jin tersebut, itu adalah jin-jin yang dia dapat masuk ketika dia berobat ke tempat-tempat orang-orang terikat tersebut. Ya. Jadi dari itu tidak mutlak ada jin-jinnya, ya, tidak mutlak. Tapi yang mereka gunakan teori-teori seperti itu tidak ada di dalam syara ini, tidak ada dalam syara. Allahu a'lam. Betul, tapi keyakinannya itu yang membuat jin itu mau bekerja sama sama dia. Dia mengira keyakinan dia itu yang membuat jin itu takut. Tidak, karena dia telah memiliki keyakinan yang sesat, maka jin patuh sama dia. Karena setan dan jin kerjasama, akhirnya dia semakin yakin keyakinan inilah yang akan bisa membantu. Nah, setan berhasil. Memang ada orang-orang terikat itu, dia mengatakan keluar, dan dia mengatakan zikir juga. Tapi ketika lebih dirinci, ternyata apa? Dia meyakini sesungguhnya seluruh wujud ini adalah perwujudan dari Allah. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul yakin seperti itu, jin itu tidak akan memiliki kekuatan apa? Kekuatan apa-apa. Nah, ini keyakinan yang menyimpang dan sesat, tentu saja jin tersebut akan berubah. Kalau dia keluar, semakin tertanam pada diri orang tersebut, dengan keyakinan ini jin tersebut bisa pergi. Sehingga semakin menyimpang. Itu wajar saja. Ya, wajar saja. Keluar tidaknya jin itu tidak membuktikan keabsahan dan kebenaran keyakinan dia tadi. Allahu a'lam. Obat-obat tradisional itu tidak apa-apa. Seperti tanaman-tanamannya, buah-buahan dan lain itu tidak masalah. Itu boleh. Kalau yang diberinya obatnya tersebut tanaman-tanaman, seperti ini, tanaman ini ya, itu tidak masalah. Akar-akaran ini, itu boleh. Itu boleh. Nah, itu sama dengan berobat medis juga sebenarnya. Itu salah satu sebab yang dibolehkan. Ya, sebab yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu tambahan-tambahan yang dibuat oleh dukun tadi. Itu yang tidak boleh. Kalau itu pada dasarnya boleh. Ya, boleh dianjurkan dan itu tidak masalah. Allahu a'lam. Bagaimana dengan orang yang sudah 20 tahun kemasukan jin? Jahat. Apa masih bisa untuk diruqyah? Dan bagaimana caranya sementara orang tersebut sudah tidak bisa bicara? Sudah seperti orang gila, tak tahu apa-apa lagi. Bagaimana solusinya? Mohon bantuan Ustaz. Kebetulan dia adalah saudara saya. Kita tidak bisa tahu pasti bahwasanya dia selama ini memang dirasuki jin atau tidak. Bagaimana bisa dipastikan kalau kita belum melihatnya. Oleh karena itu kami tidak juga bisa memastikan kepada penanya apakah ya saudara Anda yang 20 tahun ini kena jin atau tidaknya sebelum melihat dan memeriksa keadaannya. Silahkan dibawa ke tempat sebagai ustaz-ustaz yang bisa meruqyah, dibawa ke Akademi Dakwah di Masjid Islam Al-Madinah di Merkoyan. Mungkin di sana banyak yang akan membantu untuk memeriksa keadaannya. Apa hukumnya bagi orang yang memelihara jin, yang bisa mencari yang hilang, mengetahui apa-apa yang dibicarakan orang, sehingga menimbulkan adu domba perselisihan seseorang, dan bagaimana kita menyikapi masalah ini? Para ulama semuanya sepakat, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, haram hukumnya memelihara jin, dan biasanya jin tersebut tidak mau dipelihara kecuali setelah orang tersebut melakukan syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh jin tadi atau oleh raja jin yang itu, sehingga jin tersebut mau tunduk dengan syarat orang tadi melakukan perbuatan atau sikap-sikap atau amalan-amalan tertentu. Nah, sesungguhnya bukan jin tersebut yang tunduk, tetapi jin tersebut tunduk untuk menguasai dan menyesatkan orang tadi. Apalagi akhirnya orang tadi mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, bisa mencarikan barang yang hilang aneh di suatu tempat, seorang dukun yang terkenal di daerah Kesiak sana. Tapi aneh, suatu hari anaknya hilang. Anaknya hilang dua cari tidak ketemu minta bantuan warga. Tidak tahunya anaknya main dalam kandang ayam dekat rumahnya, belakang rumahnya. Akhirnya masyarakat pada ngomel semua, katanya dukun bisa ini, bisa itu. Anak hilang pun tidak tahu. Jadi omong kosong. Kalau mereka mengetahui bisa mencari ini, itu dan segala macam, itu adalah bantuan dari jin. Dan memelihara jin, bekerja sama dengan jin, ini sudah lama. Sejak setan-setan berusaha menyesatkan manusia. Baca surat Al-Jin, di situ diterangkan sebagian orang-orang jahiliyah dahulu kalau mereka melewati sebuah lembah yang mereka khawatirkan itu ada penunggu-penunggunya, mereka minta perlindungan kepada jin-jin itu. Ya, jadi memelihara jin itu hukumnya haram dan bisa menyesatkan serta menyimpangkannya dari jalan yang lurus.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memelihara jin, para sahabat tidak memelihara jin, para ulama juga tidak memelihara jin, dan tidak ada yang patut dipelihara karena jin juga adalah makhluk seperti kita mukallaf yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hewan yang harus dipelihara. Kalau mau memelihara, peliharalah hewan-hewan yang halal dipelihara. Itu lebih baik. Bukannya jin. Jin juga makhluk seperti kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita menzaliminya. Allahu a'lam. Harus kita jauhkan orang-orang yang seperti ini dan tidak boleh datang kepadanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada kahin dukun, arraf, ramal, orang-orang mengetahui yang gaib, lalu dia bertanya dan mempercayai ucapannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bertobat, beristighfar, insya Allah Maha penerima taubat orang-orang yang bertobat kepadanya. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di situ kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, membantu kita untuk mensikapi problema-problema atau fenomena yang marak di tengah masyarakat kita hari-hari ini. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.